setiap detik yang kita lalui pasti ada nikmat Allah di situ. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Ya. Udara yang kita hirup gratis itu adalah nikmat. Detik ini siapa yang tidak menghirup udara? Ya. Mau nggak kalian berhenti menghirup udara 1 menit saja? Kalau kalian tidak menghirup udara 1 menit saja, apa yang terjadi? Sesak napas, kira-kira ujungnya apa? Bukan? Itu satu saja, ya, satu saja nikmat Allah yang tidak kita rasakan, kita berhenti menjadi manusia yang hidup. Matahari bersinar 12 jam, ya, itu nikmat yang tidak disadari. Sekarang malam, gelapnya malam juga adalah nikmat Allah. Kadang-kadang manusia tidak sadar. Tanah yang kita pijak, kalau itu semua ingin dibayar, satu langkah misalnya 100 rupiah, kira-kira kita harus bayar berapa per hari ya? Tidak terhitung. Ya, jadi kapanpun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bersyukur, janjinya Allah adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan kutambahkan nikmatku. Wala in kafartum, dan jika kalian semua mengingkarinya, maka inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaan sangat pedih. Jadi orang yang ingkar pada nikmat Allah itu tidak usah tunggu di akhirat, di dunia pun sering-sering dia akan mendapatkan balasannya. Ya, oleh sebab itu kalau pertanyaannya kapan kita harus bersyukur? Kapan? Jawabannya sekarang. Sekarang. Karena dalam perjalanan kita itu, ya, itu adalah rangkaian kata-kata yang menunjukkan waktu sekarang. Dan dalam kesadaran kita, kita harus bersyukur. Anak sekalian, kalian ini kan kelas berapa? Oke, ada kelas 7, kelas 8, 9, 10, 11. Kelas 12 belum ada ya? Saya itu sebenarnya kalian sudah menang. Saya itu nggak pernah kelas 7. Paling tinggi kelasnya saya kelas 6. Nggak pernah. Karena setelah kelas 6 turun lagi kelas 1, 2, 3. Ya belum lagi turun lagi kelas 1. Oke? Ya. Nah, saya ingin mengatakan begini anakku. Saya tentunya pernah seperti kalian. Kalau kalian kelas 7, saya menjalani kelas 7 itu pada tahun 1983.
Bapak kalian sudah hadir belum? 1983. Ya. Saya kelas 9 itu tentunya 1986. Saya kelas 12 pada. Nah, ketika saya kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, kelas 10 saya itu 2 tahun untuk 2 sekolah. Saya kelas 10 tahun 1986-87 di sekolah menengah ekonomi atas. Sebelumnya saya itu sekolah di sekolah menengah pertama SMP. Saya bukan pesantren. Ketika saya sekolah di sekolah menengah ekonomi, saya cerita aja ya perjalanan hidup saya. Ya. Ini karena mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran bahwa saya itu pernah seperti kalian pada tahun-tahun 80-an itu. Saya adalah seorang putra petani juga. Dan putra petani yang waktu itu sakit keras. Sedang butuh-butuhnya ongkos. Bapak saya sakit, akhirnya saya dititipkan di sebuah panti asuhan. Namanya Panti Asuhan Zubedi. Jadi saya ini adalah mantan anak asuh. Kebetulan panti asuhan itu ada di lingkungan Kompleks Masjid Raya Watampone yang diasuh oleh Guruta Andre Guruta Kiai Haji Junaid Sulaiman, salah seorang, kalau di Jawa mungkin kiai seperti ini disebut dengan kiai langitan, ya. Jadi waktu itu kiai Guru Guruta yang paling dikatakanlah kiai khas itu antara lain beliau. Seangkatannya mungkin ada Guru Kiai Haji Yunus Maratan di Wajo, ada Kiai Haji Ahmad Abodale di Mangkoso, ada Kiai Haji Abdullah Paibaja di Kabelahan, ada Kiai Haji Muin Yusuf di Urwatul Uska Sidrap, dan beberapa kiai. Ya, saya tinggal di situ. Ya. Tapi antara sekolah saya dengan panti itu jauh, 3,5 km. Dan saya harus tempuh dengan jalan kaki. Habis salat subuh saya jalan menelusuri jalan protokol Kota Watampone. Itu seolah-olah saya yang memastikan lampu jalan ya. Udah lewati lampu jalan, tiba-tiba mati di atas. Seperti pulang, jalan kaki lagi. Jam 1 tengah hari, sampai di panti. Waktu itu kami masak sendiri. Dikasih saja uang. Masak sendiri, masaknya jam 2, makan siangnya jam 3. Itulah nasib saya pada waktu itu. Kalian makan sekarang jam berapa? Hah? Jam? Kalau siang? Iya. Masak sendiri atau tidak? Berarti nasibmu lebih bagus daripada nasibku. Mestinya hasilnya jauh lebih bagus daripada hasil saya itu. Ya. Karena kesulitan begitu, akhirnya saya berhenti sekolah. Dan tentu saja pembina saya di Masjid Raya itu tidak suka. Apalagi kalau malam-malam sering saya keluyuran. Sehingga tahun berikutnya
saya dipaksa untuk pindah di pondok pesantren. Jadi saya itu masuk pesantren bukan keinginan sendiri, tetapi dipaksa oleh orang-orang yang pada saat itu saya tidak suka, ya, paksa. Nah, tetapi begitu saya masuk di pondok, asik juga ini. Waktu itu kan saya remaja, kira-kira usianya 16 ke 17. Loh, kenapa sih di pondok pesantren itu sepertinya pondok pesantren itu masih bergabung, artinya belum pemisahan antara santri laki-laki dan santri perempuan. Padahal usia saya itu 17 tahun. Wih, apa namanya ya? Mungkin waktu masa itu puber-pubernya ya. Tapi ada satu hal, saya melihat banyak fasilitas olahraga dan saya suka. Akhirnya saya tertarik itu. Begitu saya masuk di dalam, letakkan semua barang-barang buat mereka nangis. Ya. Jadi apa yang poinnya, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak disukai, ternyata itu baik untuk kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang kamu tidak suka, kamu benci, tetapi itu yang bagus. Kadang-kadang ada yang kalian suka, tapi itu buruk buat kalian. Toh? Sekarang saya tanya, di pesantren ini kan di mana-mana itu ada suka dan duka. Toh? Sekarang di pesantren ini ada suka, ada duka. Kalian sebenarnya apa yang banyak, yang lebih banyak suka atau duka? Duka atau suka? Suka ya. D, delta atau S? D atau S? D ya? S. Oh, berarti lebih banyak sukanya toh? Lebih banyak dukanya. Oh, kalian itu mati rasa ya. Karena ditanya suka nggak ngomong, ditanya duka udah jujur aja, yang mana sukanya? Lebih banyak suka atau duka? Alhamdulillah sukanya lah. Kalau banyak sukanya itu berarti kalian akan menuju ke kesuksesan tanpa dengan hambatan yang berarti, ya. Tapi kalau dukanya lebih banyak, ya, itu berarti kesuksesan besar di depan akan bernanti. Karena kesuksesan sebenarnya, duka itu adalah derita. Dan insya Allah derita hari ini, ya, derita hari ini akan menjadi cerita indah di masa depan. Ya, oh itu kata-kata apa hari ini? Derita hari ini akan menjadi cerita indah di masa depan. Ya, saya anak panti dulu, tapi sekarang saya sudah bisa menjadi donatur panti asuhan. Mudah-mudahan ya, seiring dengan perjalanannya waktu, mudah-mudahan saya bisa membuat panti asuhan juga. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kalian ada di pondok pesantren, ada pada usia remaja. Terkait dengan ini saya ingin mengintip sebuah syair dari Imam Syafi'i yang mengatakan, manfaatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa illam yakuna fala atibara li zati. Ada yang bisa terjemahkan? Manfaatahu ta'limu waqta syabab
Man, siapa yang di waktu mudanya kesempatan untuk menuntut ilmu sia-sia atau ia sia-siakan, ia biarkan berlalu begitu saja. Ya, sekarang kalian usianya kira-kira 13 sampai 18 tahun, tak? Ini adalah waktu yang terbaik untuk kalian belajar. Ya. Nah, orang-orang yang dalam usia itu, fakabbir alaihi arba'an, maka takbirlah atas orang itu 4 kali takbir. Arba'an, karena apa? Liwafati, karena sesungguhnya orang itu bagaikan orang yang sudah mati meskipun ia masih hidup. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang masa usia belajar di sana tidak sekolah, itu sesungguhnya kata Imam Syafi'i bagaikan mayat yang berjalan. Ya. Bahkan sebenarnya mayat itu lebih mudah diurusi daripada orang yang tidak sekolah. Ya. Kenapa? Seorang pemuda kata Imam Syafi'i, wazatul fatallahi bil ilmi wa tuqa. Karena di sekolah itu semacam di pesantren, apa yang dilakukan? Pertama adalah penebalan iman. Bagaimana santri-santri itu ditebalkan imannya. Kemudian dikuatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan di sini hari ini atau selama kalian tinggal di sini? Belajar Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk ilahi. Apalagi diminta untuk salat berjamaah 5 waktu. Apalagi belajar ini dan itu, dibina akhlak dan seterusnya, ya kan? Dan itulah eksistensi dan nilai dari seorang pemuda itu, kata Imam Syafi'i, wallahi bil ilmi wat tuqa, ilmunya dan takwanya. Ya. Jadi seorang pemuda itu ya nilainya tergantung dari ilmu dan takwanya. Nih, perempuan-perempuan calon nenek-nenek di belakang situ. Ya. Kalau saya bilang calon nenek-nenek, apa itu buruk? Tidak tahu? Wahai calon-calon nenek-nenek, itu artinya kalau saya bilang calon nenek-nenek terkandung di dalamnya doa panjang umur. Toh? Langsung laki-lakinya panggil juga puang calon kakek-kakek, ya? Halo calon kakek-kakek. Halo calon kakek-kakek. Ya. Ya, coba gadis-gadis muda di situ. Kira-kira kalau ada yang lamar kita tidak punya ilmu dan tidak punya takwa, kira-kira mau kita terima? Tidak. Maka laki-laki, penuhi tuntutlah ilmu. Karena kalau kalian tidak punya ilmu, belum melamar pun sudah ditolak sama mereka itu. Toh? Dan kalian kakek-kakek, calon kakek-kakek, kalau mau memilih calon istri, kira-kira mau sama perempuan yang tidak punya ilmu dan tidak punya takwa? Tidak, toh? Maka kalian gadis-gadis, tuntutlah ilmu sebaik mungkin. Karena kalau kalian berilmu dan bertakwa,
kalianlah yang merupakan calon istri idaman laki-laki. Ya kan? Bukan sekarang anakku, kira-kira 12 tahun akan datang. Tahu? Iya kan? Saya doakan mudah-mudahan di antara kalian tidak ada yang menjadi gadis tua. Kok yang bilang amin hanya 3? Iya dong. Ya. Lagi-laginya apa doanya? Ya. Oke. Coba kita lihat perbandingannya toh. Wazatul fadha wallahi bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna fala i'tibara li zati. Kalau mereka tidak mempunyai ilmu dan takwa, maka keberadaannya tidak diakui. Ya? Keberadaannya tidak diakui. Datang dimanapun sebenarnya keadaannya nggak ngaruh, ya kan? Bahkan orang yang tidak punya ilmu dan takwa itu, ya, susah sekali diurus. Lebih mudah diurus mayat. Kira-kira kalau ada orang meninggal urusannya apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Selesai urusan untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah bangun lagi minta dibelikan kuota. Belikan data. Kenapa? Saya mau main YouTube gitu kan? Kan nggak bisa. Pokoknya orang yang meninggal itu untuk selama-lamanya tidak akan ada lagi urusan. Tapi coba kalau anak-anak usia 19 tahun, pengangguran, tidak punya ilmu, tidak punya takwa, apa yang dia lakukan? Hari ini mungkin mencuri ayam tetangga, berurusan dengan polisi. Datang bapaknya minta untuk dikeluarkan, dia bayar 3 juta. Sang pengangguran pun keluar. Besok kira-kira apa dilakukan? Maling motor loh. Semakin tinggi prestasinya. Yang kemarin ayam, sekarang coba ditingkat lagi, di penjara 3 tahun. Begitu keluar, apa lagi dilakukan? Ya, mungkin dia pukul orang sana, ya mungkin pokoknya macam-macam. Jadi mereka itu tidak habis menyusahkan orang. Ya, inilah yang disebut dengan sampah-sampah masyarakat. Ya, kalau dia ada seolah-olah kampung itu tidak aman. Ya kan? Beda dengan orang yang bertakwa, berilmu. Ketika dia datang, orang merasa aman, ya, seolah-olah semua masalah akan selesai. Biasanya ini yang dimiliki, karakter seperti inilah yang dimiliki oleh anak-anak pondok pesantren. Sebagian, sebagian atau sebagian atau semuanya. Semuanya mudah-mudahan ya. Anak ini hadiah, mudah-mudahan kita mendengarkan cerita di luar sana, ya. Wih, anak dia itu luar biasa. Kenapa? Kalau dia libur, mereka lah yang pertama ada di masjid, menyapu di masjid. Pokoknya marah kalau ada yang mendahului di azan. Kan? Sudah azan,
Tidak ada imam, dia lagi yang imam. Wih, luar biasa. Bagi laki-laki, yang perempuan jangan. Masa perempuan jadi imam? Nah, dan mereka sopan-sopan pada orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya, siapapun yang tua dari mereka, mereka hormati. Yang lebih muda dari mereka, dia sayangi. Oh, itu betul-betul karakter Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad. Wih, kalau dia pulang kampung, anak-anak Ittihadiyah itu rajin sekali membantu orang tuanya. Ya, beda dengan pesantren yang di sono. Kalau pesantren yang di sana itu begitu pulang sepertinya tidak rindu sama orang tuanya, tapi rindu sama HP-nya. Wih, jakamu ke Makedar, semangat sedia nak kendah. Betul? Jangan anak-anakku. Orang tuanya, orang tua tak itu merindukan kalian pulang. Oleh sebab itu, balaslah kerinduan itu dengan berbakti. Apalagi waktunya tidak panjang. Biasanya kan libur hanya 2. Wih, anak Ittihadiyah itu kalau pulang, orang tuanya bercerita begini, saya syukurnya itu kalau anakku dulu sebelum masuk Al-Ittihadi itu salatnya putus-putus. Saya yang bangunkan, itu pun malas bangun. Tapi setelah masuk di pesantren, dia yang bangunkan saya itu bahkan bukan hanya salat subuh, tapi juga salat tahajud. Wih, luar biasa Ittihadiyah. Ya, ya. Jangankan ngaji, dia sudah bisa imam. Gitu? Ceramahnya bagus. Ini pondok Ittihadiyah. Karena ada di pondok di Jakarta itu anak pondok tidak bisa mengaji. Iya, tapi bukan pondok pesantren, pondok indah. Anak pondok indah. Ya, jadi itulah anak-anak sekalian. Nah, kalau kita dengarkan cerita yang syairnya Imam Syafi'i ini, alhamdulillah anak-anakku sekarang semuanya masuk di rel ataupun di jalan yang benar, karena semuanya ada di pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu adalah tempatnya untuk menuntut ilmu dan membina ketakwaan. Ya, orang bertakwa itu janji Allah banyak. Karena orang bertakwa itu kan muttaqin namanya, tak? Apa janjinya Allah banyak? Di antaranya akan terbuka pintu berkah dari langit dan bumi. Apalagi orang bertakwa itu akan mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya. Apalagi orang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki tak disangka-sangka. Dan masih banyak lagi. Ya, akan selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Allah akan mengantar orang-orang bertakwa itu sampai pada cita-citanya. Ya. Innallah balighu amri. Ya. Jadi Allah akan membantu mengantar dia untuk mewujudkan urusannya. Kalian di pesantren ini membina ketakwaan, mencari ilmu, jangan pernah melenceng dari situ. Karena itulah sebenarnya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Oke. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagaimana
seorang santri bisa mendapatkan ilmu. Ya, ini sekarang jam berapa? Masih ada waktu? Masih? Oke, baik sekalian. Di sini ada pengajian ta'lim muta'allim. Ada sih? Ada? Ada. Ada. Ada tak? Masih ingat nggak? I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma illa bita'zimil ilmi wa ahli. Kira-kira gitu. Ini karena saya kan pelajari waktu seperti kalian, ya. Tapi ini saya pegang. Ketahuilah wahai anak-anakku yang tercinta, yang tersayang, ya, anak-anakku yang cantik, manis, asin, asem. Rasanya manis ya, rasanya rame. Ya, ketahuilah wahai para santri, anak-anakku sekalian, bahwa sesungguhnya talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu itu seperti kalian. La yanalul ilma, tidak mendapatkan ilmu, ya. Wala yuntafa'u bih, dan ilmu kalaupun dia dapatkan tidak akan bermanfaat. Illa bi ta'zimil ilmi, kecuali apa? Mengagungkan dan menghormati ilmu itu sendiri dan ahli ilmu itu sendiri. Ahli ilmu, pemilik ilmu itu siapa? Allah. Oke, itu sumber ilmu dan pemiliknya. Kemudian penulis kitab, ya, penulis kitab itu adalah wasilah ilmu sehingga ilmu sampai kepada kita. Oleh karena itu, menjelang pengajian itu kan biasanya guru tak mengatakan rahimahullah, ya kan, itu doa, ya. Dan anak-anak santri kalau mau belajar kitab hendaklah tahu siapa sebenarnya penulis ilmu itu dan kirim-kirimkanlah Al-Fatihah, ya, kepada, karena itu adalah penghormatan kepada. Terus siapa lagi? Guru kita sendiri yang menyampaikan langsung pada kita. Jadi entah itu yang memberikan pengajian kitab ta'lim muta'allim, miftahil ulum, kemudian hadis apa lagi? Di sini ada tafsir Jalal. Semua guru kita di sini itu kalian harus hormati, dan itu adalah kunci bagaimana seorang santri akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ya. Siapa sih guru itu? Ada yang mengatakan man 'allamaka harfan fahuwa maula. Siapa yang mengajari kamu satu huruf saja, maka itu adalah Tuhan. Ya, Ali bahkan berkata hubungan antara seorang guru dengan seorang murid itu bagaikan hubungan majikan dengan budaknya. Ya, kalau sang guru mau, boleh sebenarnya menjual. Kalau boleh, kalau sang guru mau, ia bisa tetap memperbudak. Kalau sang guru mau, ia bisa membebaskannya. Ya, betapa Ali bin Abi Thalib itu, baginda Ali bin Abi Thalib, menghargai seorang guru. Ya, jadi anak-anak sekalian, saat ini salah satu penghargaan kepada guru kita. Ya, jangan misalnya dengan mudah kalau kalian dipukul sama guru langsung dipermasalahkan jadi masalah besar. Tidak. Karena pukulan seorang guru kita di pesantren itu adalah bagian dari pendidikan, ya.
bagian dari pendidikan, bukan karena dendam, bukan untuk menyiksa, ya. Dan insya Allah guru-guru kita itu tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang buruk pada santrinya, meskipun kelihatannya tadi itu tidak diinginkan. Sekali lagi, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya. Kadang-kadang kita menginginkan atau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Apalagi di tempat sana, di banyak tempat itu disentil saja sedikit, melapor sama orang tuanya melapor polisi. Ya Allah ya Rabbi, di mana penghargaanmu kepada sang guru, pemilik ilmu yang memberikan? Jangan, ya. Baik anak-anak sekalian, ini sudah azan, ya. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai pesan terakhir bahwa teruslah belajar hari ini, karena kalian mau jadi apa di hari esok tergantung dari usahanya hari ini, ya. Usaha hari ini, hari esok dan seterusnya itu akan terakumulasi, ya, menjadi kesuksesan besar. Setiap hari ada tantangan, dan setiap tantangan itu ditaklukkan. Di belakang tantangan itu adalah kesuksesan kecil. Oleh karena itu, kesuksesan Anda, kesuksesan anakku tergantung sebanyak apa dan sebesar apa tantangan yang kalian taklukkan. Disitulah kesuksesannya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan, ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, ya. Ya. Jadi mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.